Pada tahun 2023, para Fransiskan di Provinsi Santo Mikael Malaikat Agung Indonesia merayakan 40 tahun berdirinya Provinsi Santo Mikael Malaikat Agung. Pada tahun 1983 lalu, provinsi ini secara resmi berdiri di bumi Nusantara. Kehadiran para pengikut Santo Fransiskus Assisi atau yang biasa dikenal dengan nama Fransiskan di bumi Nusantara bermula dari permintaan Pater P.J. Wilkens SJ, Provinsial Sarekat Yesus, yang pada saat itu mengadakan visitasi tarekatnya di Indonesia pada bulan Februari sampai bulan Oktober 1928. Pasca visitasi, beliau menghadap pimpinan OFM di Belanda guna meminta bantuan tenaga para Fransiskan bagi misi evangelisasi di Pulau Jawa. Permintaan ini segera disambut baik oleh para Fransiskan di Belanda dengan mengirimkan 5 misionaris pertama. Mereka adalah Pater Victorius Beckman OFM, Pater Floribertus Sneijder OFM, Pater Pascalis Hignoich OFM, Pater Azarius de Kock OFM, dan Pater Michael Lunter OFM. Kehadiran para Fransiskan di bumi Nusantara bukan kali pertama. Saudara Edi Kristianto OFM, seorang Fransiskan sekaligus ahli sejarah gereja, menulis dalam bukunya yang berjudul Kresna Mencari Raga, perihal sejarah kehadiran para Fransiskan di Nusantara. Kehadiran para Fransiskan tahun 1929 disebut sebagai kehadiran kembali, terutama karena para Fransiskan sudah beberapa kali hadir di Nusantara ini. Kehadiran itu dikatakan kehadiran kembali karena secara tetap Fransiskan sejak tahun 1929 tidak pernah lowong, eksis, hadir, dan terlibat dalam kerepotan Indonesia, dalam hajat manusia yang ada di Indonesia. Maka saya katakan ini kehadiran kembali. Dalam bukunya tersebut, beliau menjelaskan bahwa jauh sebelum 5 misionaris pertama hadir di Indonesia, sejumlah Fransiskan sudah menginjakan kaki di bumi Nusantara, walau sementara. Kehadiran para Fransiskan di Nusantara hanya sebagai persinggahan dalam perjalanan dari benua Eropa menuju Cina. Pada abad ke-13, Cina adalah wilayah misi. Seorang Fransiskan bernama Giovanni Montecorvino menjadi uskup agung pertama di Cina kala itu. Antara tahun 1323 sampai 1325, seorang Fransiskan lain bernama Beato Odricus Podrenone menginjakan kaki di Pulau Sumatera, Jawa, serta Kalimantan dalam perjalanan dari Eropa menuju Cina dengan melewati jalur India. Selanjutnya, pada abad 15 hingga abad 17, sejumlah Fransiskan hadir di wilayah Maluku, Blambangan Jawa Timur, dan Sulawesi. Kehadiran mereka terjadi karena ekspansi perdagangan bangsa Spanyol dan bangsa Portugis, sebagai bagian dari sistem patronage yang diterapkan oleh dua bangsa tersebut. Sayangnya, kehadiran VOC dari Belanda dan bertumbuhnya kekuatan kerajaan Islam di Pulau Jawa mendepak Spanyol dan Portugis dari Nusantara. Hal tersebut berimbas pada terhentinya kehadiran para Fransiskan di bumi Nusantara.
Setelah hampir 4 abad, pada tanggal 21 Desember 1929, 5 misionaris pertama Fransiskan tiba di Batavia, sekaligus menandai kehadiran kembali para Fransiskan di Nusantara. Mereka menghadap Vikaris Apostolik Batavia, Monsinyur Anton Pieter Frans van Velzen SJ di Gereja Maria Assumpta Batavia, atau yang sekarang kita kenal dengan nama Gereja Katedral Jakarta. Kebiasaan para misionaris pada waktu itu adalah membantu oskop setempat, dan itu digambarkan dengan sangat bagus. Ada foto yang terlihat dan terabadikan, para 5 Fransiskan diterima oleh pejabat resmi di Katedral Jakarta. Monsinyur Van Velzen SJ kemudian digantikan oleh Monsinyur PJ Wilkens SJ. Kehadiran 5 misionaris ini juga memberi sinyal perihal keterbukaan para Fransiskan untuk bekerja sama dengan para Yesuit yang telah hadir lebih dulu untuk misi penginjilan di wilayah Nusantara, khususnya Jakarta. Setelah pertemuan di Gereja Katedral, 3 misionaris ditugaskan di Jalan Keramat Raya nomor 134. Pater Victorius Beckman OFM dan Pater Azarius Dikok OFM mengurus paroki Hati Kudus, sedangkan Pater Pascalis Heknoid OFM ditugaskan untuk mengelola panti asuhan Vincentius. 2 Fransiskan lainnya, yakni Pater Floribertus Neiders OFM dan Pater Michael Lunter OFM, bertugas di Mr. Cornelis atau yang sekarang kita kenal dengan nama Matraman, untuk melayani umat di paroki Santo Yosef dan stasi Santo Antonius Padua di Jatinegara. Dan mereka, para Fransiskan itu, utamanya melayani kegiatan sosial karitatif, melayani orang-orang, anak-anak muda di panti asuhan. Kedatangan para misionaris Fransiskan asal Belanda tidak dapat dilepaskan dari kebijakan politik yang berlaku di kawasan Hindia Belanda kala itu. Sejak tahun 1901, pemerintah Belanda menjalankan politik etis atau politik balas budi di Indonesia. Salah satu tujuan strategis dari politik balas budi ini adalah memberikan edukasi atau pendidikan bagi para putra-putri Nusantara. Pemerintah Belanda telah banyak mengambil sumber daya alam di wilayah Nusantara. Oleh karena itu, perlu adanya suatu imbalan bagi masyarakat pribumi. Kebijakan ini turut memungkinkan kehadiran sejumlah kelompok religius Katolik di Indonesia untuk menjalankan tugas reksa pastoral bagi umat paroki yang perlahan berkembang di Indonesia. Meskipun mendapatkan tugas yang jelas, pelayanan para misionaris awal mencakup wilayah yang lebih luas. Kramat dan Mr. Cornelis menjadi tempat untuk menetap. Mereka menjalani masa reksa pastoral hingga wilayah Jawa Barat, seperti Kampung Sawah, Serang, Rangkas Bitung, Cianjur, hingga Sukabumi. Pater Michael Lunter OFM sejak pertengahan tahun 1930 mulai mengadakan kunjungan terhadap umat pribumi di Kampung Sawah sebulan sekali. Pada waktu itu, Kampung Sawah merupakan satu-satunya stasi pribumi di Jawa Barat. Setelah 5 misionaris pertama, sejumlah misionaris asal Belanda mulai berdatangan ke Indonesia pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini guna mendukung misi yang tengah bertumbuh, jangkauan pelayanan yang semakin luas, sehingga para Fransiskan tidak hanya melayani di wilayah Jakarta, tetapi juga melebarkan sayapnya ke tanah Sunda seperti Cianjur dan Sukabumi, serta Rangkas Bitung. Kehadiran para misionaris menumbuhkan juga benih panggilan di tanah Nusantara. 5
5 tahun sejak para misionaris asal Belanda berkarya di Indonesia, sejumlah pemuda pribumi tertarik untuk bergabung. Mereka tertarik pada pastoral kelompok berjubah coklat ini. Tercatat pada tanggal 7 September 1934, Saudara Dina pribumi pertama bergabung dalam persaudaraan dengan memasuki masa novisiat di Blaireheid, Belanda. Beliau adalah Raymond J. Kusnen atau Frater Theogenes dari Pacitan, Jawa Timur. Disusul kemudian oleh Saudara Bonaventura Jasman Cipta Pranata atau yang dikenal dengan Frater Aquino pada tahun 1935. 2 tahun berselang, Antonius Sujitno Hadiatmojo dan Agustinus Ismail Harjowardoyo bergabung dalam persaudaraan OFM. Pada tahun 1938, Joseph Wahyo Sudibyo masuk novisiat. Ia ditabiskan menjadi imam pada tahun 1945 di Weert, Belanda. Pada tahun 1941, wilayah Sukabumi menjadi prefektur apostolik. Para Fransiskan yang ingin lebih fokus berkarya di wilayah Jawa Barat melepaskan beberapa tempat karya di Jakarta. Tempat tugas seperti paroki Mester Cornelis, Kampung Sawah, dan Bidara Cina mereka tinggalkan. Mereka menempati wilayah misi yang baru, yaitu Prefektur Apostolik Sukabumi. Pada tahun 1948, wilayah Sukabumi secara de jure resmi menjadi prefektur apostolik. Monsinyur Nikolaus Geise diangkat menjadi prefek apostolik. Wilayah pelayanannya mencakup Cianjur, Sukabumi, hingga Rangkas Bitung. Sejumlah Fransiskan memperkuat pelayanan di prefektur Sukabumi. Strategi misi di tengah-tengah orang Sunda ditetapkan. Panti Asuhan Santo Yusuf Sindanglaya didirikan pada tahun 1949. Monsinyur Geise mendirikan Yayasan Persekolahan Mardiwana. Sejumlah Fransiskan seperti Pater M.A.W. Brouwer OFM menjadi pengajar di sana. Pendidikan menjadi jalan masuk untuk mewartakan kabar baik di tengah orang-orang Sunda yang beragama Islam. Bertambahnya jumlah pemuda pribumi yang bergabung dalam persaudaraan mendorong para Fransiskan saat itu untuk membangun rumah pendidikan di Indonesia. Pada tahun 1950, didirikanlah rumah pendidikan para Fransiskan di Cicurug. Pada tanggal 18 Maret 1950, 2 orang novis diterima di Cicurug, yaitu Benedictus Tentua dan Stefanus Sutoyo. Pater Cor van der Laan saat itu menjabat menjadi magister novis. 2 tahun berselang, pada tanggal 2 Agustus 1952, Fransiskus Sutono mengikrarkan kaul kekal di Cicurug. Ini adalah pertama kalinya profesi meriah seorang saudara Dina diikrarkan di bumi Indonesia. Hingga tahun 1952, sudah ada 17 imam dan 4 bruder Fransiskan asal Belanda yang telah tiba di Indonesia. Pembukaan rumah pendidikan di Cicurug menjadi awal dari upaya pembinaan para Fransiskan di Indonesia. Bagaimanapun juga, demi kebutuhan di masa depan, orang Indonesia sendirilah yang harus mewartakan Injil di tanahnya sendiri. Misi para Fransiskan makin berkembang. Memasuki tahun 1950-an, Pulau Bunga mengundang para Fransiskan untuk mengembangkan sayap misi ke wilayah tersebut. Monsinyur Wilhelmus van Beckum, SVD, Vikaris Apostolik Ruteng saat itu, mengundang para Fransiskan untuk membantu misi Katolik yang masih terbilang muda. Kekatolikan baru masuk di wilayah Manggarai pada tahun 1920, tepatnya pada tanggal 23 September 1920. 2 Fransiskan pertama yang diutus ke Manggarai Flores adalah Pater Fulco Voets OFM dan Pater Dacianus van den Hogen OFM.
Mereka tiba di Manggarai pada tanggal 1 Mei 1953. Tugas utama yang mereka jalankan adalah memberikan rekoleksi dan retret kepada para guru dan guru agama setempat, serta anak-anak sekolah di seluruh wilayah Manggarai. Pater Fuchs dan Pater van den Hogen mengadakan perjalanan itineran ke berbagai wilayah di Manggarai. Namun, dalam perkembangan waktu berpastoral dengan cara mengunjungi wilayah Manggarai yang luas dengan tenaga dan sumber daya yang terbatas dinilai kurang efektif bagi perkembangan misi ini. Oleh karena itu, pada tahun 1954 ditetapkan untuk membentuk suatu basis bagi misi yang dijalankan. Wilayah Pagal yang terletak di Manggarai bagian utara dipilih menjadi basis bagi misi para Fransiskan di Flores. Pada tahun 1956, Paroki Pagal yang sebelumnya ditangani oleh para pastor Sarekat Sabda Allah atau SVD diserahkan kepada para Fransiskan untuk menjadi basis misinya. Hingga kini, Paroki Pagal masih dilayani oleh para Fransiskan. Di situ didirikan juga biara dan rumah pembinaan bagi para calon Fransiskan yang dikenal dengan nama biara Santo Yosep Pagal. Pada tanggal 8 Mei 1962, status misi OFM di Jawa dan Flores menjadi kustodi independen dengan nama Custodia Regiminis Sancti Michaelis in Indonesia, meliputi seluruh wilayah di Indonesia kecuali Papua. Pater Bulnulpus Neiger menjadi kustos pertama dan bertempat tinggal di Pastoran Bogor. Pada waktu itu sudah ada 4 komunitas, yaitu Bogor, Cicurug, Pagal, dan Sukabumi. Persaudaraan OFM di Indonesia semakin berkembang. Selain misionaris asal Belanda, semakin banyak putra-putra pribumi yang bergabung dalam persaudaraan OFM. Kalau provinsi ini hanya berdiri di Jakarta dan Sunda, pasti tidak akan berkembang. Dan para misionaris Belanda sangat visioner, menerobos kebuntuan panggilan yang memang berasal dari Tuhan dalam usaha yang optimal dengan menerima tawaran, undangan untuk melayani Flores. Ini luar biasa. Wilayah Nusa Dua atau Nusa Kembang yang dikenal sebagai wilayah Katolik, kemudian memberikan putra-putra terbaiknya. Kehadiran para Fransiskan di wilayah Flores seakan membuka keran panggilan di Pulau Bunga. Sejumlah putra terbaik dari Flores bergabung menjadi Fransiskan. Pater Florianus Laut OFM adalah putra pertama Manggarai yang menjadi Fransiskan imam. Ia dikenal sebagai pribadi yang sederhana dan bergaul dengan semua kalangan. Hampir sepanjang hidupnya sebagai imam, Pater Flori bekerja demi perkembangan iman umat di tanah Manggarai. Pada tanggal 6 Februari 1970, status kustodi otonom Persaudaraan OFM Indonesia dinaikkan menjadi vikaria dengan nama Vicaria Missionaria Sancti Michaelis Arcangeli in Indonesia dan beralamatkan di Jalan Keramat Raya nomor 134 Kantor Pusat Vikaria, kemudian pindah ke Jalan Keramat 5 nomor 10 Jakarta Pusat. Pater Redemptus Wahyu Sudibyo diangkat menjadi vikarius. Peralihan status tersebut didahului dengan ditutupnya biara Santo Antonius Padua di Cicurug
pada tahun 1969. Para Fransiskan kala itu menilai wilayah Cicurug tidak kondusif untuk proses formasi para Fransiskan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, para saudara Dina berpindah ke Yogyakarta dan Jakarta untuk melanjutkan proses pendidikan. Kompleks biara Cicurug dijual kepada pengusaha setempat. Pada tanggal 29 November 1983, status Vikaria berubah menjadi Provinsi Santo Mikael Malaikat Agung Indonesia dengan minister provinsi pertama, Saudara Mikael Angkur OFM, yang kelak beliau akan menjadi Uskup Keuskupan Bogor, menggantikan Monsinyur Ignatius Harsono. Peresmian sebagai provinsi dilakukan di Jalan Kramat 5 nomor 10 dengan membacakan SK penetapan status provinsi serta dihadiri oleh sejumlah undangan. Saat ini, tepatnya pada tanggal 29 November 2023, Persaudaraan Fransiskan Indonesia merayakan peringatan 40 tahun berdirinya Provinsi Santo Mikael Malaikat Agung Indonesia. Sejak berdirinya hingga menjadi provinsi, para putra dari berbagai wilayah di Indonesia telah menggabungkan diri dalam barisan pengikut Santo Fransiskus Assisi. Mereka mengabdikan hidupnya untuk mengikuti Kristus seturut teladan Santo Fransiskus. Data provinsi pada bulan Januari 2023 menunjukkan jumlah para saudara Dina. Tercatat 141 saudara Dina yang telah berkaul kekal dan 94 saudara Dina berkaul sementara. Saat ini mereka tengah menjalani proses formasi. Mereka tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, baik di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Flores, Timor, hingga berbagai negara seperti Timor Leste, Turki, Italia, Israel, dan Selandia Baru. Mereka menangani berbagai karya pastoral seperti karya parokial, pendidikan, sosial karitatif, kerasulan kitab suci, dan berbagai karya lainnya. Tantangan sekaligus peluang pendidikan ke dalam, supaya juga dapat nantinya sanggup melayani gereja, karena kita bukan dipanggil untuk menjadi Fransiskan demi diri kita sendiri untuk kekudusan kita, tetapi kita dipanggil justru untuk berpartisipasi dalam tugas gereja secara ke dalam. Nah, secara keluar, tantangan sekaligus peluang yang harus diwujudkan menurut saya adalah kerjasama. Dan tahun 80-an ketika provinsi ini didirikan, kerjasama itu seperti sedang dalam masa pertumbuhan. Fransiskan berkembang juga di bidang lain, dan kemudian kerjasama membuat sekretariat bersama, dan ini yang perlu kita galang. Provinsi ini tidak dipanggil untuk membangun provinsi pada dirinya sendiri, tetapi di dalam kebersamaan dengan tarekat lain, bahkan provinsi yang lain, OFM secara mondial. Tetapi kalau secara keindonesiaan perlu kerjasama itu yang masih perlu ditata betul-betul. Sepertinya itu belum terwujud sepenuhnya.